Siapapun tahu, game bukan hal yang asing. Di negeri kita, pemain atau pengguna game terus tumbuh. Dari kategori coba-coba, kecanduan, hingga mereka yang menjadikannya sebagai profesi untuk hidup. Industri game pun mekar, mendulang miliaran dolar Amerika Serikat. Tapi siapa yang mengeruk untung dari industri game yang melejit? Ini dia fakta dan datanya. Pertumbuhan pengguna game tidak bisa dipisahkan dari penetrasi pengguna internet. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mencatat penetrasinya mencapai 73,7% antara 2019 sampai 2020 lalu. Tak heran jika pengguna internet di tanah air telah melesat menjadi 196,7 jutaan. Internet plus revolusi teknologi komunikasi juga mendorong tumbuhnya gamer via telepon seluler. Jumlahnya mencapai 85% di tahun 2019 lalu. Penduduk Indonesia paling padat di Asia Tenggara. Demikian pula dalam urusan pengguna game terbesar di kawasan. Saat pandemi COVID-19 merebak di bumi, pengguna game di Indonesia menembus 54,7 juta pengguna. Tahun ini, pengguna game diperkirakan bakal naik lagi menjadi hampir 60 juta pengguna. Pasar yang besar dibayar kontan dengan pendapatan yang jumbo. Pada tahun lalu, industri game mobile mengeruk 1,28 miliar dolar Amerika Serikat. Tahun ini, industri game diprediksi bakal mendulang 1,48 miliar dolar Amerika Serikat. Ini setara dengan lebih dari 21 triliun rupiah, dengan kurs 14.200 per dolar Amerika Serikat. Tapi menurut Kementerian Perindustrian, dolar yang beredar di industri ini lebih banyak mengalir ke luar negeri. Sebab industri game dalam negeri hanya menguasai 0,4% pasar di tahun 2019 lalu. Nah, tentang manisnya pendapatan dari game mobile, data sejak tahun 2018 ini mengabarkan satu hal, yaitu industri game terus mekar dan menjanjikan untuk dimasuki. Apa saja game mobile yang paling populer di negeri kita? Inilah 5 game terpopuler versi We Are Social dan Hootsuite. Mekarnya industri game bukan khas Indonesia, ini fenomena global. Mengutip laporan Global Market Reports 2020, secara global pemasukan dari industri game melonjak 19,6% di tahun 2020. 49%-nya atau setara 86,3 miliar dolar Amerika Serikat disumbang dari game mobile. Ada 3 kawasan dengan pertumbuhan industri game yang mencengangkan, yaitu Asia Pasifik, Amerika Utara, dan Eropa. Asia Pasifik menyumbang hingga 48% atau setara dengan 84,3 miliar dolar Amerika Serikat. Sekarang banyak negara berbondong-bondong menjadi pemain penting dalam industri game. Game produk dalam negeri memang tumbuh, tapi menurut Asosiasi Video Games Indonesia dibandingkan Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang, negeri kita tertinggal 5 hingga 10 tahun. Pantas jika Indonesia belum menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Buku Peta Ekosistem Industri Game 2020 menyebutkan, sejak 2017 produksi game lokal terus naik. Pada 2019, angkanya telah mencapai 332 biji atau naik 2 kali lipat dibandingkan tahun 2017. Pada Agustus lalu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memilih 10 game lokal terbaik dalam acara Baparekraf Game Prime 2021 online. Salah satu pemenangnya adalah Coral Island Stairway Game. Siapa saja sih pelaku atau developer game lokal? Mengutip buku Peta Ekosistem Industri Game 2020, mayoritas adalah usaha mikro sebanyak 45,8%. Lalu usaha kecil 40,7% dan 13,6% dari usaha menengah. Seberapa besar dukungan pemerintah dalam mendukung game lokal? Mestinya besar, melihat potensi industri ini yang besar. Namun, Peta Ekosistem Industri 2020 mengungkapkan sumber pendanaan sebanyak 67,5% berasal dari kocek pribadi. Investasi sekitar 15,6% dan sumber dana lainnya 12%. Kalau keterlibatan game lokal di industri ini mau lebih besar lagi, tidak bisa tidak dukungan modal dari pemerintah dan lembaga keuangan rasanya mesti ditingkatkan.
Itu tadi kita bicara industri game di Indonesia. Ternyata negeri kita belum ada apa-apanya ketimbang 10 negara dengan pasar game tergendut yang tertera dalam Statista Digital Market Outlook 2021. Per Juni lalu, Tiongkok menjadi pasar game terbesar dunia dengan nilai 49,3 miliar dolar Amerika Serikat. Di bawahnya ada Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris. 4 tahun dari sekarang, pasar industri game Tiongkok ditaksir bakal meningkat menjadi 71,2 miliar dolar Amerika Serikat. Walau begitu, Tiongkok tidak mau kecolongan. Negeri yang dipimpin Xi Jinping itu tegas dalam melindungi anak-anak dari kecanduan game. Sekarang Tiongkok melarang anak di bawah 18 tahun bermain game dari hari Senin sampai Kamis. Mereka diizinkan main game selama 1 jam di hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. Negeri kita yang masih menjadi pasar besar games dari luar negeri tak ada ruginya belajar dari Tiongkok. 1. Dalam hal kreativitas mendorong developer game, dan kedua dalam melindungi anak-anak yang notabene generasi penerus bangsa dari kecanduan.